Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7 semester 1. Bab 2 tentang makna hidup beriman kepada Tuhan dengan materi makna hidup beriman, mensyukuri hidup beriman, dan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Siapkan Alkitab kalian, buku paket, buku catatan, dan buku tugas untuk persiapan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tapi kita akan memuji Tuhan dan berdoa bersama. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapa dalam sorga, kami bersyukur selalu buat segala perbuatan-Mu atas kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami semua dalam pembelajaran kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, materi kita yang pertama adalah tentang makna hidup beriman. Hidup yang kita jalani bagaikan sebuah perjalanan panjang yang harus dilalui. Seberapa jauh kita berjalan, tidak seorang pun tahu kapan perjalanan itu berakhir. Begitu juga dengan iman. Tidak ada yang menjamin imannya kepada Tuhan, kecuali ia terus berjuang dan mempertahankan imannya itu. Jika kita berkata kita percaya, namun kita tidak pernah meletakkan hidup kita di dalam tangannya, maka kepercayaan kita itu sia-sia dan tidak ada gunanya. Iman Kristen bukan iman yang buta atau iman yang melompat ke tempat yang gelap. Iman Kristen justru akan membawa kita kepada terang. Iman bukan hanya percaya, tetapi mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh dan meletakkan seluruh kehidupan kita seutuhnya kepadanya. Hidup beriman bukanlah suatu keinginan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kita merasa sedih, kecewa, dan berputus asa. Tapi hidup beriman adalah melakukan iman dengan benar. Tercapai atau tidak keinginan kita harus tetap bersuka cita dan percaya kepada Tuhan. Karena akar dari iman adalah percaya kepada Tuhan dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Materi kita yang kedua adalah mensyukuri hidup beriman. Di sini kita akan melihat ada banyak pandangan tentang hidup, di mana masing-masing orang memaknai kehidupan sesuai dengan apa yang mereka jalani. Bahkan ada seorang filsuf berkata bahwa life is suffering, yang artinya hidup adalah penderitaan. Memang dalam kehidupan ada banyak hal yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Ada sebagian orang menganggap hidup adalah takdir. Pandangan ini menekankan bahwa manusia ibarat wayang atau boneka yang ceritanya telah diatur dan ditentukan oleh dalang atau penciptanya. Manusia hanya bisa pasrah
menyerah, dan setia menjalani takdirnya. Akhirnya manusia tidak lagi kreatif mengembangkan hidup untuk berkarya, dan membuat manusia tidak produktif dan mudah menyerah pada nasib. Tapi kita perlu tahu bahwa menurut iman Kristen, hidup adalah anugerah yang harus disyukuri. Karena kita menghirup napas dari Tuhan secara cuma-cuma, bukan karena jasa atau kehebatan kita. Tidak ada seorang pun di dunia yang mampu membuat persediaan hidup yang bisa diwariskan kepada anak cucunya. Semuanya datang dari Tuhan, dan Dialah yang menciptakan kita. Bacalah Mazmur 139 ayat 12-16. Bahkan kelahiran kita di dunia ini merupakan hasil karya Tuhan yang menenun kita dengan dahsyat dalam rahim seorang ibu. Tuhan memiliki rencana yang mulia atas hidup kita. Dan hal utama yang patut kita syukuri sebagai orang Kristen adalah Tuhan memberi keselamatan dan hidup kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16. Hidup bersyukur akan menimbulkan pengharapan. Dengan mensyukuri kebaikan Tuhan, iman kita akan diteguhkan. Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan yang mudah, namun Tuhan berjanji menyertai kita senantiasa. Oleh sebab itu, ucaplah syukur karena itu merupakan perintah Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Nah, anak-anak, materi kita yang terakhir adalah belajar dari tokoh Alkitab. Tokoh yang pertama adalah Paulus dan Silas, dan yang kedua adalah Daud. Kita mulai dengan perjalanan Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai ke 40. Saat memberitakan Injil di kota Filipi, Paulus mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan. Ketika tuan-tuan itu melihat bahwa harapan untuk mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka kedua ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah berkali-kali didera, mereka berdua dilemparkan ke penjara. Dan di dalam penjara, mereka mendapatkan perlakuan yang sangat kejam. Kaki mereka dipasung dan mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi mereka tidak mengeluh, sebaliknya mereka mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara bernyanyi dan memuliakan Tuhan. Tokoh yang kedua adalah Daud dalam 1 Samuel pada pasal 17 sampai pasal 19. Setelah menjadi pahlawan penyelamat bangsanya mengalahkan Goliat, Daud akhirnya harus menjadi buron karena Raja Saul ingin membunuhnya. Sekian lama, Daud harus hidup sebagai pengembara yang berpindah-pindah, keluar masuk hutan, gua, dan padang gurun. Setiap detik nyawa Daud terancam, sehingga ia bahkan pernah berpura-pura menjadi orang gila. Daud merasa sangat tertekan dan menderita. Bagaimana Daud menghadapi penderitaannya? Daud tidak menyalahkan Tuhan atau membenci Saul. Dia justru menyerahkan seluruh kehidupannya pada kedaulatan Tuhan dan bersyukur atas pertolongan Tuhan. Bacalah Mazmur 42 ayat yang ke-12. Kehidupan para tokoh ini sungguh luar biasa untuk kita teladani. Nah, anak-anak, adapun kesimpulan pembelajaran kita adalah hidup beriman adalah hidup melakukan iman dengan benar dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, menurut iman Kristen, hidup adalah anugerah yang harus disyukuri. Yang ketiga, hal utama yang patut disyukuri sebagai orang Kristen adalah Tuhan memberikan keselamatan dan hidup kekal bagi yang percaya. Dan yang terakhir, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Puji Tuhan, adapun tugas kalian hari ini adalah tugas proyek. Tugas ini dapat kalian lihat di dalam buku paket halaman 10 sampai halaman 11. Isilah setiap kolom yang ada dan akan dikumpulkan pada minggu pertama hari Selasa. Kita berdoa untuk menutup pertemuan hari ini. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih buat bimbingan-Mu, hikmat-Mu, sehingga kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami hari ini. Tuhan tolong kami selalu, agar kami selalu sehat senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jangan lupa kalian like dan subscribe ya, untuk kelanjutan pembelajaran kita. Terima kasih
Yesus memberkati kita semua. Shalom.